Sistem pengolahan agar bentuk-bentuk yang ada di dalam Laplace itu bisa dilihat di tabel. Ya. Jadi kita nggak pakai integral, asalnya memang integral e pangkat min st sama integral e pangkat st ft atau fs. Tapi integral itu direpresentasikan dalam bentuk tabel. Ya. Jadi ada tabel yang menghubungkan apa sih bentuk fungsi waktu ini di dalam bentuk S-nya atau Laplace-nya dan sebaliknya. Tapi karena kita juga tidak tahu, ya, ada bentuk-bentuk lain yang sebenarnya ada di tabel, tapi kita harus olah dulu biar bentuknya itu bisa dilihat seperti apa yang ada di tabel. Kemarin kita lihat untuk bentuk-bentuk yang fungsi polinomial biasa itu ya kita bisa menggunakan pecahan parsial, mencari koefisien untuk pembilangnya, bisa ABC misalkan, atau A1, A2, A3, terserah sih mau pakai koefisien A1, A2, A3 atau ABC atau yang lain. Ya, yang penting adalah kita tahu kita mencari pembilang untuk masing-masing polinomial. Nah, polinomial kemarin itu baru bentuk-bentuk yang enak. Jadi misalkan A per S tambah 1 tambah B per S tambah 2 tambah C per S tambah 3, kita disuruh mencari nilai-nilai berapa sih A sama B sama C. Nanti setelah itu kita akan konversikan dalam inverse Laplace-nya menjadi AE pangkat min T tambah BE pangkat min 2T tambah CE pangkat min 3T. Ya, kita bisa plotting juga. Tapi ternyata ada bentuk-bentuk lain yang nggak semudah itu. Artinya ada bentuk-bentuk penyebutnya, ya, kan ada pembilang penyebut itu yang di bawah itu yang tidak sebagus itu. Nah, kita lihat gimana sih dari maksud dari semua itu ya. Kita lihat dulu. Nah, yang salah satu contohnya adalah akar berulang. Ya, jadi akar berulang itu apa sih? Kita ngelihat kalau misalkan bentuk biasa, misalkan 8 per S tambah 2 kali S tambah 3, kan berarti kita bisa nyatakan bentuknya sebagai, di sana ini contohnya adalah K1 per S tambah 2 tambah K2 per S tambah 3 ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bentuk yang ada kuadratnya seperti ini atau ada yang berulangnya, kita nggak bisa nyatakan 8S tambah 1 per S tambah 2 kuadrat sama dengan K1, K2 per S tambah 2 kuadrat aja. Jadi bentuk-bentuknya itu pasti kalau dipecah adalah jadi K per S tambah 2, K1 per S tambah 2 tambah K2 per S tambah 2 kuadrat. Jadi nggak bisa cuma K2 per S tambah 2 kuadrat. Nah, masalahnya adalah kita nggak bisa melakukan cara biasa untuk mendapatkan nilai K1, K2. Kan biasanya kita kalikan dengan, misalkan kalau mau mencari K2 bisa sih langsung sebelah kiri kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat, sebelah kanan kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat ya. Sehingga lalu kita masukkan nilai S nya sama dengan min 2, nanti ketemu K2. Tetapi kita nggak bisa melakukannya dengan yang K1 per S tambah 2. Misalkan begini, saya mau masukin K1 per S tambah 2 tambah K2 per S tambah 2 kuadrat, dan masing-masing untuk mencari koefisien K1 kita kalikan dengan S tambah 2 saja. Berarti nanti persamaan di kiri menjadi 8S tambah 1 per S tambah 2 sama dengan K1 tambah K2 per S tambah 2. Kalau saya masukkan nilai S-nya sama dengan min 2 dengan cara biasa, maka sebelah kiri menjadi tak hingga karena dibagi dengan S tambah 2, S nya kita masukkan min 2, hasilnya tak hingga. Dan yang K2 per S tambah 2 juga sama, kita masukkan S nya sama dengan min 2, itu jadi K per 0, hasilnya tak hingga atau tak terdefinisi. Cara biasa nggak bisa kita lakukan ya, jadi kita nggak bisa menggunakan metode ABC biasa, sehingga kita harus melakukan suatu manipulasi agar persamaan tersebut bisa kita peroleh nilai koefisien K1 nya. Caranya adalah dengan melakukan turunan. Ya, dengan melakukan turunan. Kenapa kita lakukan turunan? Karena misalkan gini, kita kalikan semuanya dengan S tambah 2 kuadrat. Ya. Kita kalikan semuanya dengan S tambah 2 kuadrat. Persamaan kiri menjadi 8S tambah 1 sama dengan K1 dalam kurung S tambah 2 tambah K2
saja. Kalau kita turunkan, ya, kalau kita turunkan, maka yang koefisien K2-nya saja itu akan menjadi 0. Kenapa? Karena dia diturunkan terhadap S, konstanta diturunkan terhadap S jadi 0. Sehingga kita bisa langsung mencari nilai K1-nya saja. Ya, jadi K1 S tambah 2 diturunkan jadi K1. Tapi masalahnya adalah untuk mencari bentuk turunannya itu, ya, untuk mencari bentuk turunannya itu, ya kita harus menurunkan semuanya. Jadi kalau misalkan di sebelah kiri diturunkan, maka di sebelah kanan itu juga diturunkan. Oke, ini kita lihat ya, seperti ini. Ya. Terus ada juga masalah yang lain, yaitu akar-akarnya kompleks. Ya, jadi kalau misalkan akar-akar yang kemarin itu kita lihat bentuknya itu real biasa ya. Jadi tadi permasalahannya ada dua ya. Yang satu adalah ada akar berulang dan yang kedua akarnya kompleks. Kalau misalkan bentuk kompleks, kita bisa lakukan pemecahan seperti ini ya. 5,2 per S kuadrat tambah 2S tambah 5 itu sama dengan K per S tambah 1 min J2 tambah K bintang per S tambah 1 tambah J2. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, ketika kita mencari nilai K-nya saja, kita langsung bisa peroleh nilai K bintang ya. Karena K bintangnya itu bisa dipastikan adalah kompleks konjugat dari K. Jadi misalkan ketemu nilai K-nya sama dengan 1 tambah J2, jangan 1 tambah J2. Misalkan ketemu nilai K-nya adalah 5 tambah J5, maka nilai koefisien yang satu lagi adalah 5 min J5, misalkan gitu. Jadi enaknya adalah begitu kita dapat kompleks konjugat, kita cuma cari satu nilai saja untuk koefisiennya. Lalu koefisien yang satu lagi adalah kompleks konjugatnya ya. Jadi sekawannya kalau misalkan istilah Indonesianya. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa sebuah polinomial itu atau sebuah persamaan ini memiliki akar-akar kompleks? Ya, kita bisa gunakan dengan menggunakan determinan ya. Jadi kalau misalkan suatu fungsi polinomial misalkan pangkat 2, kita cari determinannya aja. S kuadrat tambah 2S tambah 5 berarti A-nya 1 ya kan. Persamaan umum kan AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi kalau kalau S kuadrat tambah 2S tambah 5 berarti A-nya itu 1, B-nya itu 2 dan C-nya 5. Kita harus lihat apakah determinannya itu di atas 0 atau di bawah 0. Kalau di atas 0 berarti akarnya real semua. Kalau di bawah 0 itu akarnya kompleks. Jadi misalkan S kuadrat tambah 2S tambah 5, kita bisa nyatakan dia kompleks atau enggak dengan cara mengkuadratkan 2, yaitu B kuadrat, B-nya 2, dikurangi 4AC, dikurangi 4 dikali 5 dikali 1, karena A-nya 1, C-nya 5. Berarti 4 dikurangi 4 kali 5 atau 4 dikurangi 20 sama dengan min 16. Nah, kalau min 16 itu berarti di bawah 0 dan akarnya pasti kompleks. Nah, kalau determinannya sama dengan 0, ya, determinannya sama dengan itu berarti akarnya berulang. Misalkan S kuadrat tambah 4S tambah 4. Ya kan, B kuadratnya berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 kali 1. Berarti 16 kurangi 16 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat juga S kuadrat tambah 4S tambah 4 berarti kan S tambah 2 kali S tambah 2 atau S tambah 2 dalam kurung dikuadratkan. Itu akar berulang. Nah, kembali lagi ke bentuk akar-akar kompleks ya. Ya, bagaimana cara menguraikan S kuadrat tambah 2S tambah 5 ya, kita harus tahu bagaimana cara menggunakan rumus ABC ya. Jadi kalau misalkan masih belum familiar dengan rumus ABC, difamiliarkan lagi karena akan sangat sering dipakai. Jadi S1 S2 itu kan sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, dalam kasus ini adalah B-nya 2, C-nya 5, S-nya 1 berarti 2 kuadrat tambah kurang akar 4 min 20 per 2 kali 1 ya. Jadi kita bisa lihat seperti itu ya. Jadi min B itu sama dengan min 2 ya.
min 2 tambah kurang akar min 2 tambah kurang akar min 16 ya, akar min 16 per 2 ya. Jadi 1 tambah kurang akar 1 tambah kurang 4J per 2 atau gini aja karena bingung kalau ngomongin. Jadi 2 tambah kurang 4J terus total dibagi 2, jadi 1 tambah kurang J2 ya. Jadi untuk cari akar-akar kompleksnya kita pakai rumus ABC. Jadi ketemu di sini untuk persamaan S kuadrat tambah 2S tambah 5 itu akarnya adalah 1 min J2 sama 1 plus J2. Sehingga kita cari nilai K sama K bintangnya dengan cara biasa, tapi kita masukkan nilai-nilai kompleksnya ke S nanti. Jadi ada S1 sama dengan min 1 tambah J2 dan S2 sama dengan min 1 min J2. Nah, lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat untuk akar berulang itu kadang-kadang di dalam polinomial tadi atau dalam penyebutnya itu ada beberapa bagian yang tidak berulang. Jadi misalkan ada persamaan contohnya 4 per S tambah 3 dalam dikuadratin dikali S tambah 1. Berarti yang koefisien yang penyebutnya S tambah 1 itu kita nyarinya biasa aja ya. Yang penyebutnya S tambah 1 kita nyarinya biasa aja, semuanya dikalikan S tambah 1 lalu masukin nilai S sama dengan min 1. Itu aja. Jadi untuk akar ketika ada gabungan akar berulang dengan akar yang nggak berulang, maka untuk yang nggak berulang kita lakukan perhitungan seperti biasa. Tapi kalau untuk akar berulang itu kita melakukan perhitungan dilakukan dari pangkat tertinggi M sampai ke pangkat 0 ya. Nah, ini nilai konstantannya ditemukan dengan cara ini ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihat notasi kayak gini kesannya kok mengerikan, padahal nanti kalau udah kita masukin nilai angka-angkanya jadi kelihatan simpel. Tapi persamaannya seperti ini. Jadi nanti untuk persamaan totalnya misalkan kita pakai pangkat 2 berarti M-nya 2. Jadi nanti kita cari nilai koefisiennya adalah 1 per 2 min 1 difaktorial atau 1 per 1 faktorial atau 1 per 1. Dan kita menurunkan fungsi tadi, fungsi polinomial tadi ya, yang sudah dibagi dengan S min A1 pangkat M. Oke, mungkin ini agak sedikit membingungkan. Kita langsung aja ke contoh. Misalkan saya mau mencari nilai transformasi Laplace dari 8S tambah 1 per S tambah 2 kuadrat. Nah, kalau diuraikan itu persamaannya menjadi K1 per S tambah 2 ditambah K2 per S tambah 2 kuadrat. Nah, kita ngelihat dulu untuk yang pakai kuadrat, maka masing-masing semuanya kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat. Itu malah lebih simpel ya. Jadi yang sebelah kiri kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat, yang sebelah kanan kita kalikan juga dengan S tambah 2 kuadrat. Ya, jadi kita bisa lihat ya. Jadi kita masukkan di sini S tambah 2 kuadrat. Ya, nanti dicoret. Lalu masukkan di sini S tambah 2 kuadrat dan masukkan di sini S tambah 2 kuadrat. Ya. Dan kita masukkan nilai S-nya sama dengan min 2. Jadi ini kita bisa coret S tambah 2 kuadrat, dicoret dengan S tambah 2 kuadrat. Masukin S sama dengan min 2 di sini, nanti ketemunya adalah min 8. Untuk K2 kita pakai cara biasa. Nah, yang jadi masalah untuk mencari K1 seperti apa? Ya, jadi kita ngelihat untuk mencari K1 kita turunkan ya persamaan 8S tambah 1 per S tambah 2 kuadrat yang sudah dibagi dengan S tambah 2 kuadrat. Artinya ini nanti saling menghilangkan ya. Jadi S tambah 2 kuadrat dibagi S tambah 2 kuadrat. Atau nanti kita kalikan aja di sini. Jadi karena misalkan ini per ini kan sama dengan ini dikali ini di sini. Jadi nanti sama-sama S tambah 2 kuadratnya itu dicoret. Sehingga ketika kita sudah melakukan pencoretan itu ya, kita sudah mencoret S tambah 2 kuadratnya, kita tinggal menurunkan yang 8S tambah 1 saja terhadap S.
Nah, 8S tambah 1 kita uraikan jadi 8S tambah 8, diturunkan terhadap S, hasilnya ada 8. Ya, hasilnya adalah 8. Nggak peduli nilai S-nya berapapun, S-nya kita masukin nilai min 2 memang, tapi ini hasil turunannya udahlah 8 doang. Jadi ya udah, karena sudah tidak lagi bergantung dengan S nilai berapapun, kita bisa ketemu bahwa nilai B yang satu lagi atau nilai K yang satu lagi itu adalah sama dengan 8. Sehingga ketika kita melakukan pecahan fraksial, itu hasilnya karena ketemu yang satu adalah nilainya 8 tadi, ya, satu nilainya 8, satu lagi min 8, itu hasilnya adalah 8E pangkat min 2T dikurangi 8T E pangkat min 2T. Ya, jadi ini bisa dilihat di tabel ya. Jadi kalau misalkan yang ini mungkin sudah biasa melihat hasilnya adalah 8, kita lihat koefisien di sini adalah S tambah 2, berarti S-nya untuk membuat sama dengan 0 adalah min 2. Ini adalah 8E pangkat min 2T. Sementara di sini kita pakai kuadrat, di tabel itu ada. Kalau pakai kuadrat gimana? Kita tambahin T aja. 8T dikalikan E pangkat min 2T. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses penurunan ini. Ini masih mudah, artinya karena kebetulan untuk kasus ini kita nggak punya akar-akar lain sehingga nuruninnya gampang. Tapi nanti kalau misalkan ada akar-akar lain, kita harus menggunakan fungsi turunan untuk fungsi pembagian. Jadi harus diingat-ingat lagi kalau misalkan fungsi pembagian itu diturunkan seperti apa. Kalau dulu kita pakai U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ya, tapi ya itu harus dibiasain lagi. Jadi menurunkan suatu proses yang berupa pembagian. Kalau perkalian kan U aksen V tambah V aksen U. Kalau pembagian U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Di mana U aksen adalah turunan U dan V aksen adalah turunan V. U dan V ini menyatakan untuk U adalah pembilang, untuk V adalah penyebut. Tapi nggak mesti notasinya U dan V. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya rasa nggak ada. Ya, kita lanjut ya, karena mungkin kita lihat contoh-contoh yang lain. Ya, kita pakai cara lain juga bisa. Misalkan males aduh kok kayaknya pakai cara itu menyebalkan ya, karena harus nurunin dan nggak terlalu ngerti kenapa harus diturunin. Ya pakai metode lain bisa. Jadi metode untuk mencari koefisien K1 sama K2 atau koefisien untuk pembilangnya itu ada beberapa cara sih. Nah, yang kedua itu kita kalikan semuanya ya. Ini ada persamaan 8S tambah 1 per S tambah 2 kuadrat. Sama kayak tadi kita akan mecahnya seperti ini ya. Jadi ini sudah pakem ya, kalau mau dipecah itu bentuknya begini. Kita kalikan semuanya dengan kita kalikan semuanya dengan S tambah kita kali silang sebenarnya ini ya. Kita kali silang semuanya. Ya, jadi ininya S tambah 2 kuadratnya kita pindahin ke sana. Jadi semuanya kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat. Ya, sebelah kiri kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat, yang sebelah kanan fungsi ini juga kita kalikan dengan S tambah 2 kuadrat. Sehingga ini 8S tambah 1 per S tambah 2 kuadrat itu sama dengan K1 per S tambah 2 kali S tambah 2 kuadrat tambah K2 per S tambah 2 kuadrat kali S tambah 2 kuadrat. Kita bisa coret ini yang S tambah 2 kuadrat dan menyisakan K1 dikalikan S tambah 2. Jadi hasilnya adalah 8S tambah 1 sama dengan K1 S tambah 2 tambah K2. Kalau diuraikan itu jadi 8S tambah 8 sama dengan K1S tambah 2K1 tambah K2 ya. Nah, kita ngelihat lagi, oh berarti di sini kita tinggal nyamain koefisien aja. Yang ada S-nya itu 8. Dan di sebelah kiri yang ada S-nya itu K1 doang.
Jadi kita bisa langsung tahu, oh ternyata nilai K1-nya itu 8. Ya. Karena koefisien 8S itu sama dengan K1S. Jadi 8 sama dengan K1. Nah yang kedua, 8 itu juga sama dengan 2K1 tambah K2. Kita langsung tahu bahwa karena K1 nilainya 8, ya, karena K1 nilainya 8, K2 bisa dihitung, yaitu dengan cara 8 dikurangi 2 dikali K1, yaitu 8 dikurangi 2 kali 8, sehingga min 8 hasilnya. Jadi kita bisa lihat hasilnya adalah min 8, dan hasil pemecahannya adalah seperti ini. Sama kayak tadi, jadi kalau menggunakan dua cara ini hasilnya harus persis sama, ya. Harus persis sama, jadi jangan sampai beda. Nah, ada yang lebih suka pakai cara pecahan parsial sebelumnya, metode residu, ada yang lebih cocok menggunakan perkalian silang, ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bentuknya karena sama, jadi hasil akhirnya adalah 8e pangkat min 2t dikurangi 8t e pangkat min 2t. Yaitu menggunakan cara lain. Terserah mau pakai cara yang mana, enaknya pakai yang mana, ya. Mungkin cara ini bisa jadi lebih mudah karena tidak menggunakan turunan-turunannya. Nah, contoh lain, ya. Contoh lain, sekarang saya mau mau menggunakan bentuk 5s-1 per s pangkat 3 min 3s min 2. Nah, ini nggak kayak tadi di mana bentuk tadi itu kita sudah tahu, ya, akar-akarnya berapa. Tapi kalau bentuknya seperti ini, kita mulai bingung, ya. Ini sebenarnya koefisiennya itu gimana sih cara mecahnya? Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, ya udah kita ngelihat aja ini kan sebenarnya hasil kali dari s tambah 1 kuadrat dengan s min 2. Jadi s pangkat 3 min 3s min 2 itu sama dengan s tambah 1 kuadrat dikalikan s min 2. Ya. Tapi di sini jadi ada tiga pecahan parsialnya. Karena bentuk-bentuk ini kita harus uraikan karena ada pecahan berulang, sehingga ada pecahan parsial satu lagi yang harus kita cari. Jadi permasalahan di sini yang pertama adalah menguraikan s pangkat 3 min 3s min 2 itu menjadi bentuk s tambah 1 kuadrat dikalikan s min 2. Ya. Tapi kita mungkin bisa cek juga gimana sih caranya menguraikan ini. Ya, ini memang kita harus sering-sering latihan sih untuk bisa menguraikan s pangkat 3 min 3s min 2 menjadi s tambah 1 kuadrat dikalikan s min 2, ya, dikalikan s min 2. Jadi bagaimana cara menguraikannya? Nah, karena kita sudah dapatkan ketiga persamaan ini, ya kita tinggal uraikan itu menjadi c1 per s tambah 1 tambah c1 bar, atau mau menggunakan mau menggunakan C1 yang lain itu per S tambah 1 kuadrat, ya, dikalikan C3. Ya, jadi ini bisa saya saya kasih ini aja sih saya kasih C2 nanti, ya, saya kasih C2. Oke, kita lihat dulu untuk jadi ini kalau diuraikan itu sebenarnya adalah 5s min 1 per s tambah 1 kuadrat dikalikan s min 2, ya. 5s min 1 per s tambah 1 kuadrat dikalikan s min 2. Nah, kita mau, ini ada yang salah, kita lihat dulu. Bentar. Kita uraikan dulu, bentar. Nah, kita mau cari yang mana dulu, ya? Kita mau cari yang mana dulu? Yang paling gampang sih, ya. Yang paling gampang ini saya uraikan juga deh biar gampang, biar nggak bingung ini kok C. Saya ganti C2. Ya.
Kita mau cari yang mana dulu ya. Kalau misalkan saya disuruh mencari, saya cari yang paling gampang dulu, yaitu yang koefisiennya itu enggak penyebutnya itu tunggal ya. Kita cari yang C3 dulu ya. C3 dulu. C3 itu berarti kita kalikan semuanya dengan S-2 ya, baik persamaannya sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi ini kan S-2 dikalikan ini ya, sehingga akan menghilangkan faktor penyebut S-2, sehingga penyebutnya tinggal 5S-1 per S tambah 1 kuadrat ya. 5S-1 5S-1 per S tambah 1 kuadrat, dan kita masukkan S sama dengan 2. Oke, berarti 5S-1 per S tambah 1 kuadrat, kita masukkan S nya sama dengan 2. Kita kalikan ini semua nanti ya, kita kalikan ini semua, sehingga nanti kita akan temukan C3 nya itu sama dengan 1 ya. Kita temukan nanti hasilnya adalah C3 nya itu sama dengan 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan kita tahu ya, 5S-1 itu berarti 5 kali 2 min 1, berarti 10 min 1 sama dengan 9 per S tambah 1 kuadrat. Kita masukkan S nya sama dengan 2. 2 tambah 1, 3 dikuadratin 9. Jadi nanti hasil akhirnya adalah 9 per 9 untuk yang ini ya. Saya ulang lagi ya. Jadi untuk yang C3 nanti ketemunya adalah persamaannya XS nya kan 5S-1 per S pangkat 3 min 3S-2 dikalikan S-2, berarti tinggal 5S-1 per S tambah 1 kuadrat. Karena S pangkat 3 min 3S-2 itu kalau diuraikan adalah S tambah 1 kuadrat kali S-2. Sehingga kita tinggal cari 5S-1 per S tambah 1 kuadrat untuk S sama dengan 2 nilainya berapa. 5 kali 2 min 1, 9 per 2 tambah 1 kuadrat 9, jadi 9 per 9 sama dengan 1 ya. Itu untuk C3. Lalu selanjutnya yang paling gampang adalah untuk mencari C2. Semuanya kita kalikan S tambah 1 kuadrat, baik koefisien sebelah kiri maupun yang sebelah kanan ya. Dan setelah itu kita masukkan S nya sama dengan min 1, sehingga persamaan sebelah kiri itu menjadi 5S-1 per S-2 ya. 5S-1 per S-2. Kita masukkan S nya sama dengan min 1. 5S-1 sama dengan 5 kali min 1 sama dengan min 5 min 1 dibagi min 1 min 2, jadi min 6 per min 3 sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai C2 sama C3 itu sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan biasa ya, persamaan biasa. Kita kalikan penyebut-penyebutnya dengan semua koefisien. Nah, untuk mencari nilai C1 ya, agak sedikit butuh kerja keras. Kenapa? Karena kita memang kalikan semuanya dengan S tambah 1 kuadrat. Kita kalikan semuanya dengan S tambah 1 kuadrat, sehingga ketemu hasilnya untuk yang sebelah kiri adalah 5S-1 ya. 5S-1 per S-2 ya. 5S-1 per S-2. Tapi ya, itu belum selesai. Kenapa? Karena kita harus turunkan juga nilai 5S-1 per S-2. Permasalahannya adalah itu adalah turunan pembagi. Berarti bagaimana cara mencari turunan dari 5S-1 per S-2? Kita berarti anggap persamaannya menggunakan persamaan U per V. Kalau masih ingat dulu zaman SMA, turunan dari U per V adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. U-nya adalah 5S-1, V-nya S-2. Sehingga U aksen adalah turunan dari 5S-1 adalah 5, dan V aksen adalah turunan dari S-2 adalah 1. Sehingga U aksen V itu 5 dikali S-2, S dikali dalam kurung S-2 dikurangi V aksen U 1 dikali 5S
min 1 per dalam kurung S min 2 kuadrat ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat urannya kan 5S min 1 ya, dikalikan min 1 per S min 2 kuadrat tambah 5 per S min 2 sama dengan kita masukkan nilainya untuk S sama dengan min 1 itu hasilnya adalah min 9 per min 3 ya, min 3 dikuadratkan hasilnya adalah min 9 per min 9 per 9 itu hasilnya adalah min 1. Jadi bagi yang belum biasa atau belum terbiasa menurunkan dengan bentuk seperti ini 5S min 1 per S min 2 atau bentuk U per V atau bentuk pembagian, tolong dibiasakan lagi ya. Karena nanti untuk mencari koefisien menggunakan akar berulang ini, kalau kita pakai turunan biasanya yang diturunkan polinomial ya. Jadi ada pembilang dan penyebutnya. Pembagian polinomial. Jadi X and V dan seterusnya. Ya. Oke, jadi itu ya. Nah, kita udah ketemu nilai C1, C2, C3. C1 adalah min 1, C2 adalah 2, dan C3 adalah 1. Sehingga kita bisa langsung masukkan dengan bentuk inverse Laplace-nya min 1 per S tambah 1 ya. Inverse Laplace-nya adalah min E pangkat min T 2 per S tambah 1 kuadrat. Bentuk inverse Laplace-nya adalah 2T E pangkat min T, dan 1 per S min 2. Bentuk Laplace-nya adalah bentuk inverse Laplace-nya adalah E pangkat 2T, dan semua untuk T lebih besar sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja, karena ya bentuk-bentuk kayak gini butuh ketelitian juga. Nah, sekarang kita cari contoh untuk yang akar kompleks tak berulang ya, akar kompleks tak berulang. Jadi begitu kita dapatkan ini, caranya sama sih. Tapi kalau misalkan kita udah temukan nilai konstanta 1, maka nilai konstanta lain adalah konjugatnya. Jadi misalkan kita mau mencari nilai 5,2 per S kuadrat tambah 2S tambah 5. Itu kalau dipecah itu menjadi K per S tambah 1 min J2 tambah K bintang per S tambah 1 tambah J2 ya. Cara mencari K-nya itu berarti kita kalikan semuanya dengan S tambah 1 min J2 ya, kalikan atas bawah dengan S tambah 1 min J2, dan kita masukkan nilai S nya sama dengan min 1 tambah J2 ya. Jadi kita lihat ini untuk persamaan ini 5,2 per S tambah 1 min J2, yang ini dicoret, S tambah 1 min J2 nya kita coret, lalu setelah itu ini hilang ya, jadi tinggal 5,2 per S tambah 1 tambah J2. S nya kita masukkan min 1 tambah J2 ya. S nya kita masukkan min 1 tambah J2, sehingga nanti ketemunya adalah 5,2 tambah J4 ya, 5,2 tambah J4 itu kalau diuraikan menjadi min 5,2 J per 4. Itu hasilnya adalah min 1,3 J. Nah, kita udah ketemu nilai K yang satu adalah min J 1,3. Apakah kita harus mencari dengan cara yang sama untuk nilai K bintang? Ternyata nggak perlu. Kita cuma cuma berikan saja, berarti kalau misalkan nilai K-nya min J 1,3, maka kompleks konjugat dari min J 1,3 itu adalah J 1,3. Kalau mau dicari pakai cara biasa seperti yang tadi itu bisa juga, tapi biar menghemat waktu kita langsung vonis aja nilai K bintangnya itu adalah kompleks konjugat dari K
yaitu J1,3, biar nggak usah capek ngitung lagi. Sehingga nanti persamaannya menjadi min J1,3 per S tambah 1 min J2 tambah J1,3 per S tambah 1 tambah J2, atau ada persamaan di bawahnya yang sama. Tapi kita tinggal uraikan saja sih nanti ya dengan dengan bentuk ini. Nah, untuk yang satu lagi saya cuma ngasih contoh juga untuk yang fungsi dengan akar berulang. Jadi saya kasih contoh-contoh yang yang berulang lagi. Misalkan untuk bentuk 6S per S tambah 1 dikalikan S tambah 2 kuadrat ya, kita lihat kalau dipecah itu menjadi A per S tambah 1 tambah B per S tambah 2 tambah C per S tambah 2 kuadrat. Nah, kita mau mencari nilai A, B, C nya berapa seperti biasa. Nah, untuk yang A kita kalikan fungsi tadi, yaitu 6S per S tambah 1 kalikan S tambah 2 kuadrat itu dengan S tambah 1 ya. Jadi kan kita lihat semuanya kita kalikan dengan S tambah 1, yang sebelah kiri dikalikan dengan S tambah 1, yang sebelah kanan juga dikalikan dengan S tambah 1, nanti ketemu hasilnya adalah 6S per S tambah 2 kuadrat. Kita masukkan S nya sama dengan min 1 ya, kita masukkan S nya sama dengan min 1, nanti ketemu hasilnya adalah min 6. Untuk yang C ya, makanya kita carinya yang gampang dulu. Untuk yang C kita kalikan semuanya dengan S tambah 2 kuadrat. Kita kalikan semuanya dengan S tambah 2 kuadrat, nanti ketemu hasilnya adalah 6S per S tambah 1. Kita masukkan nilai S nya sama dengan min 2, nanti ketemu hasilnya adalah 6S, itu adalah 6 kali min 2, min 12 per S tambah 1 sama dengan min 2 tambah 1, itu hasilnya min 1. Hasil akhirnya adalah 12. Nah, yang B itu yang seperti biasa, yang pakai turunan ya. Jadi kita kalikan semuanya dengan S tambah 2 kuadrat. Nah, fungsi perkalian dari S tambah 2 kuadrat dikalikan Fs itu yang kita turunin ya. Jadi kalau tadi bingung ini kenapa itu dikaliin S tambah 2 kuadrat atau dibagi S tambah 2 kuadrat sama ya. Jadi A per B per C itu sama dengan A kali C per B ya. Jadi mau dikalikan bisa, mau yang penyebutnya dibagi dengan ini bisa ya. Jadi kan kalau misalkan contoh ini 6S per S tambah 1 kali S tambah 2 kuadrat dibagi S tambah 2 kuadrat. Jadi S tambah 2 kuadratnya bisa dicoret. Terserah itu dicoret karena dikalikan di atas atau karena dibagi di bawah. Nah, kembali lagi kita lihat untuk turunan dari S tambah 2 kuadrat dikalikan Fs ya, hasil sebelum turunannya adalah 6S per S tambah 1. Nah, cara menurunkan 6S per S tambah 1 kita lihat berarti U aksen V 6 kali S tambah 1 min V aksen U 6S dikalikan 1 ya, per S tambah 1 kuadrat, berarti 6S min 6S min 6 jadi hasilnya 6 ya. Jadi kan nanti kita lihat 6S dikalikan 6 dikalikan S tambah 1 ya, dikurangi itu kan nanti kan ketemunya hasilnya adalah 6 juga ya. Nah, kita ngelihat hasil dari 6 per S tambah 1 kuadrat dengan kita masukkan nilai S nya sama dengan min 2, itu berarti 6 per min 2 tambah 1 kuadrat, 6 per min 1 kuadrat atau 6 per 1 itu hasilnya 6. Sehingga bentuknya itu menjadi min 6 per S tambah 1 tambah 6 per S tambah 2 tambah 12 S tambah 2 kuadrat. Itu sama dengan min 6 eksponensial min T. Eksponensial itu berarti E pangkat ya, jadi saya kasih bentuk lain aja. Min 6 E pangkat min T atau min 6 eksponensial min T tambah dalam kurung 6 tambah 12T eksponensial min 2T atau E pangkat min 2T, dan T nya lebih besar dari 0 ya. Ini untuk semua T yang lebih besar daripada 0. Nah, ini contoh yang lain lagi. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya contoh-contoh ini ya.
Nah, kita melihat lagi untuk bentuk yang ini. Kita sekarang pakai cara yang lain untuk mencari akar kompleks. Mencari yang lain untuk akar kompleks, sehingga apa? Sehingga kita bisa uraikan ini tanpa perlu mencari akar-akar kompleksnya. Ini kemarin sebenarnya udah pernah dibahas. Tapi kita kasih lihat bentuk yang lain ya. Jadi kita disuruh mencari inverse Laplace dari 5s kuadrat dikurangi 6s ditambah 21 per s tambah 1 per dikalikan s kuadrat tambah 2s tambah 17. Oke, langsung kita lihat. Ini pasti akar-akarnya kompleks nih. Kenapa seperti itu? Karena s kuadrat tambah 2s tambah 17 itu nilai determinannya itu b kuadratnya itu adalah 4, yaitu dari 2 kuadrat, min 4ac min 4 kali 17 kali 1 berarti sama dengan min 68. 4 min 68 itu berarti min 60 ya. Min 60 jelas sekali berada di bawah 0, sehingga akar-akarnya itu bisa dipastikan merupakan akar kompleks. Nah, kita ngelihat berarti caranya gimana ya. Kita pakai cara yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Berarti fungsi ini itu kalau diuraikan itu menjadi a per s tambah 1 ditambah bs tambah c per s kuadrat tambah 2s tambah 17 ya. Tapi kita kita kombinasikan saja semuanya. Jadi kita nggak usah pakai turunan ya, kita langsung kombinasikan ini. Jadi a nya itu kalikan dengan s kuadrat tambah 2s tambah 17 ya. Jadi semuanya itu kita kalikan dengan s tambah 1 dikalikan s kuadrat tambah 2s tambah 17. Berarti a nya itu dikalikan dengan s kuadrat tambah 2s tambah 17, bs tambah c dikalikan s tambah 1 itu sama dengan 5s kuadrat min 6s tambah 21. Nah, kita uraikan semuanya. Jadi nanti yang sebelah kiri yang a itu udah enak sih, karena kita sudah mengumpulkan yang mana yang ada s kuadratnya, yang mana yang ada s nya saja, dan yang mana yang nggak ada s nya. Sementara bs tambah c dikalikan s tambah 1 itu berarti bs kuadrat tambah cs tambah bs tambah c. Nah, kita bisa lihat berarti persamaan yang ada s kuadratnya itu adalah a tambah b ya, itu sama dengan 5. Persamaan yang ada s nya adalah 2a tambah b tambah c, itu sama dengan 6. Dan yang persamaan yang ada konstantanya itu adalah 17a tambah c, itu sama dengan 21. Nah, bagaimana cara mencari nilai a, b, c dari persamaan-persamaan ini ya? Jadi kita harus menggunakan persamaan eliminasi substitusi. Kalau misalkan kasusnya itu seperti ini ya. Substitusi atau eliminasi kalau kasusnya seperti ini. Nah, cara yang paling cara paling gampang adalah kita mengganti nilai b-nya ya, nilai b-nya atau nilai c-nya atau nilai a-nya dengan bentuk lain. Bisa substitusi atau eliminasi ya. Jadi misalkan kita ganti b-nya sama dengan 5 min a ya, 5 min a berarti nanti ketemunya 2a tambah 5 min a tambah c sama dengan min 6. 2a tambah 5 dikurangi a sama dengan 2a, nah sama dengan a tambah 5 tambah c sama dengan min 6. Berarti a tambah c sama dengan min 11 ya, a tambah c sama dengan min 11 ya. Nah, kita ngelihat ya, bisa jadi ketemunya a nya itu hasilnya 2, b nya 3, dan c nya min 13. Itu didapat dari eliminasi substitusi ya. Itu nggak dibahas di sini karena harusnya sudah pernah belajar sebelumnya dan harusnya sudah biasa. Jadi ya itu, jadi kerjaan tambahan kalau kita menggunakan mencari nilai A, B, C dengan metode biasa ya, kita harus cari metode eliminasi substitusi untuk mencari nilai A, B, C tadi. Kalau yang contoh yang sebelumnya kebetulan gampang, jadi nggak, karena cuma ada 2 variabel, jadi ya langsung aja. Tapi kalau untuk bentuk ini karena 3 variabel ya kita harus tidak segampang yang tadi ya, kita harus operasikan dulu.
Oke, lalu ada juga cara lainnya ya. Cara lainnya kita bisa kan ini kita bisa uraikan ya, hasilnya itu menjadi 2 per S tambah 1 tambah 3S min 13 per S kuadrat tambah 2S kuadrat 17. Dapat dari mana? 2, 3, 13-nya yang kita dapatkan dari persamaan ini ya. Nah, ini masih belum selesai, kita harus mencari ya gimana sih persamaan ini kalau misalkan diuraikan. Itu hasilnya adalah menjadi 2 per S tambah 1 ya, tambah 3S tambah 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 4 dikalikan 4 per S tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Kenapa dibuat jadi bentuk kayak gini? Karena kita mencari bentuk yang enak buat dilihat di atas tabel ya. Jadi S kuadrat tambah 2S tambah 17 itu enaknya diapain ya? Enaknya diapain, dan itu nggak bisa kita nggak bisa kita uraikan dengan cara biasa. Jadi ya kita lihat ini hasilnya adalah 2 per S tambah 1 per 3S tambah 1 per S tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah min 4 dikalikan 4 per S tambah 1 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah, bentuk ini kita bisa lihat itu adalah bentuk ya, jadi karena 2 per S tambah 1 itu adalah 2 E pangkat min T. Semuanya itu pakai E pangkat min T ya. Ini adalah pakai E pangkat min T, bisa dilihat tabel. Jadi E pangkat min T, ini E pangkat min T, cuma koefisiennya ya, koefisien di dalam cosnya itu berapa. Kita lihat itu sama-sama nilainya adalah 4 ya, nilainya adalah 4. Jadi kita bisa nyatakan ini menjadi 3 cos 4T min 4 sin 4T ya. 3 cos 4T min 4 sin 4T. Ini seperti ini ya, karena kalau misalkan bentuk ini kan memang harus diuraikan, karena kalau nggak diuraikan tidak akan mendapatkan bentuk sin cosnya. Nah, bentuk ini itu bisa diuraikan menjadi, jadi kan karena bentuk A cos WT tambah B sin omega T itu sama dengan, untuk persamaan umumnya adalah akar dari A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat cos dalam kurung omega T dikurangi arcus tangen B per A. B nya itu apa ya, itu bentuk-bentuk A sama cosnya. A itu adalah koefisien dari cosnya, dan B itu adalah koefisien dari sin. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, belum. Oke. Ya, jadi ini cuma cuma cara menguraikan aja sih sebenarnya. Jadi kemarin kalau udah ngerjain PR ini pasti udah tahu gimana sih cara menguraikan 3S min 13 menjadi ini ya. Jadi kita harus lihat dulu ini di bawahnya enaknya S tambah sesuatu ditambahin apa gitu loh. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah ya, atau dikurangi apa. Ya, kalau misalnya kita ngelihat ini paling gampang ini kan 17 itu kan dekat sama 4 kuadrat ya, berarti ini tinggal ditambahin 1. Jadi kalau ketemu 18 bisa jadi ini ketemunya adalah 4 tambah 4 kuadrat, di sini tambah akar 2. Tapi ya itu kita harus sesuaikan juga pembilangnya ya. Dan kalau misalkan bentuk yang E pangkat min T untuk 2 dikalikan 2 tambah 3 cos 4T min 4 sin 4T itu kita uraikan menjadi akar A kuadrat tambah B kuadrat cos WT min arcus tangen B per A. Itu kalau diuraikan kayak gimana ya, kita ngelihat di sini kan A-nya itu adalah 3 dan B-nya itu adalah min 4. Tapi kan ini sini kita kuadratin, jadi 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat diakarin, jadi 9 tambah 16 diakarin, jadi akar 25, itu hasilnya 5 ya. Ya, ini 5 cos W-nya dapat dari mana? Kita ngeliat lagi ya. W-nya kan ini ya, 4. Jadi ini nanti 5 cos 4T min arcus tangen B per A. Arcus tangen B per A berarti arcus tangen min 4
per 3 ya, itu adalah min 53 derajat. Jadi nanti ketemunya cos 4T min 53 derajat atau cos 4T plus 53,13 derajat. Ya, jadi kita kembali lagi ke cara mencari arcus tangen dan di kuadran berapa. Ya, jadi itu cara menguraikan bentuk ini menjadi bentuk seperti ini. Ya. Jadi hasilnya sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan aduh saya kok males ya nyari-nyari arcus tangen, ya udah pakai bentuk kayak gini sih sebenarnya udah oke, udah nggak apa-apa. Ya, jadi kalau misalkan pengen butuh tantangan balik lebih dan kita mau mencari bentuk yang paling simpel dari ini, ya kita pakai ini akar A kuadrat tambah B kuadrat cos omega T min arcus tangen B per A yang hasilnya ini. Ya. Oke, dan ini kita lihat ya. Ini kita cara yang satu lagi, yaitu cara mengambil akar kompleksnya. Jadi kita lihat akar persamaannya adalah S kuadrat tambah 2S tambah 17. Nah, dengan menggunakan rumus ABC, ya, kita bisa tahu bahwa akar-akar kompleksnya itu adalah min 1 tambah kurang J4. Ya. Jadi saya nggak akan uraikan lagi rumus ABC-nya, bisa kerjakan sendiri, tapi yang jelas adalah untuk akar kompleksnya menggunakan rumus ABC itu hasilnya min 1 plus minus J4. Nah, kita tinggal menguraikan min 1 tambah J plus minus J4. Jadi persamaannya adalah menjadi S tambah 1 dalam kurung S tambah 1 min J4 dikalikan S tambah 1 tambah J4. Nah, itu berarti kita mencari koefisien ABC-nya dengan cara masukin satu-satu. Jadi fungsi tadi itu diuraikan menjadi persamaan fraksial, yaitu A per S tambah 1 tambah B per S tambah 1 min J4 tambah B bintang per S tambah 1 tambah J4, di mana B ya, adalah bilangan kompleks dan B bintang itu konjugat dari B. Jadi enaknya seperti yang saya bilang, kalau kita udah ketemu nilai B-nya saja, maka yang satu lagi itu kita bikin bentuk konjugatnya saja. Jadi nggak usah dicari sih sebenarnya. Kita tinggal lihat, oh kalau misalkan B-nya 3 tambah 5J berarti B bintangnya 3 min 5J. Nah, untuk inverse bentuk Laplace-nya itu menggunakan teorema residu, hasilnya 2B vektor, itu 2B sudut theta atau 2B E alpha T cos omega T tambah theta. Alfanya udah ketemu sih sebenarnya. Ya, kita ngelihat di sini kan kalau persamaan bilangan kompleks itu sama dengan alpha plus minus J omega. Jadi di sini alfanya udah ketemu, yaitu min 1 ya. Alfa sama dengan alfa plus minus J omega sama dengan min 1 tambah kurang J4. Alfanya udah ketemu, min 1, omeganya atau W nya udah ketemu 4. Jadi kita tinggal mencari ininya sih. Justru yang susah itu adalah mencari B nya nanti ya. Oke, kita ngelihat sekarang koefisien A ya, karena berhubung koefisien A itu yang paling gampang karena tidak mengandung unsur kompleks sama sekali, kita kalikan semuanya dengan S tambah 1, kalikan semuanya dengan S tambah 1, lalu kita masukkan S sama dengan min 1. Jadi 5S kuadrat min 6S tambah 21 per S kuadrat tambah 2S tambah 17, itu kita masukkan nilai S-nya sama dengan min 1, itu nanti ketemu hasilnya adalah 32 per 16 atau 2 ya. Nah, untuk yang B itu yang sebenarnya caranya biasa sih. Karena apa? Karena kita pakai metode biasa di sini. Cuma masalahnya adalah ya kita harus kembali lagi ke pengoperasian bilangan kompleks. Bagi yang kemarin sudah biasa, mungkin pakai cara ini yang paling mudah. Jadi kita masukkan fungsi tadi ya. Jadi S tambah 1 min J4 itu kalikan dengan fungsi ini ya. S tambah tambah 1 min J4 kita kalikan dengan fungsi ini. Jadi ketemunya kan karena S tambah 1 min J4 nya dicoret, yang pembilang dan penyebutnya, hasil yang kita masukkan tadi adalah untuk fungsi 5S kuadrat min 6S tambah 21
per S tambah 1 kali S tambah 1 tambah J4. Kita masukin semuanya S sama dengan min 1 tambah J4 ya. Min 1 tambah J4 ya. Jadi kita bisa apa namanya ya, bisa kita uraikan semuanya ya. Kita bisa uraikan semuanya ya, juga apa namanya ya, kita bisa ini sih, ini mungkin kalau misalkan diuraikan ya enggak ini data, aduh, kita bisa uraikan di sini sih. Itu maksudnya min 1 tambah J4 nya kita langsung masukkan di sini. Kita langsung masukkan min 1 tambah J4 nya di sini ya. Jadi apa namanya, S kuadrat itu min 1 tambah J4 kuadrat ya. 6S berarti min 1 tambah J4 tambah 21 itu sebagi dengan min 1 tambah J4 tambah 1 dikalikan min 1 tambah J4 tambah 1 tambah J4. Nanti meskipun salah menghilangkan di sini nanti ketemu ya. Artinya saya nggak akan terlalu menjabarkan cara membagi ini ya, karena ini ada di fungsi bilangan kompleks kemarin, tapi intinya kita masukkan nilai S sama dengan min 1 tambah J4 ke fungsi ini ya. Nanti ketemu hasilnya dalam bentuk polar adalah 2,5 sudut 53,13 derajat ya, ke dalam bentuk polar. Nah enaknya apa adalah ketika kita disuruh mencari nilai B bintang, itu kita nggak usah pakai cara yang biasa, kita tinggal cari konjugat dari 2,5 sudut 53,13 derajat ya. Kita tinggal cari pakai cara konjugat 53,13 kuadrat ya. Jadi konjugat dari 2,5 sudut 53,13 kuadrat itu adalah 2,5 sudut min 53,13. Nah, sebenarnya kita cari di sini adalah besar sudutnya sama besar B-nya. Sehingga kalau misalkan kita ngelihat ya bentuk umumnya, maka bentuk umumnya adalah menjadi 2E pangkat min T tambah 2B sudut theta, di mana 2B-nya itu kita udah ketemu nilainya adalah A tambah apa namanya 2,5 tambah 2,5 ya, itu hasilnya adalah 5. Pangkat min T-nya adalah pangkat min 1 karena ketemu di sini adalah ketemu untuk alfanya adalah min 1. Ya, alfanya adalah min 1 dan omeganya adalah 4. Jadi kita langsung ketemu di sini. Ini kita masukkan ini adalah 5 sudut 53,13 derajat ya. Karena ini kan kita jumlah ini hasilnya 5 sudut 5,13 derajat. Itu adalah 2E pangkat min T tambah 5E pangkat min T cos dalam kurung 4T tambah 53,13 derajat. Jadi yang ininya apa namanya, koefisien dari T-nya udah ketemu, koefisien dari omeganya udah ketemu, kita nyarinya adalah ini, yaitu dari persamaan tadi adalah 2B. B-nya itu kan 2,5 ya. Jadi kan 2 kali 2,5 itu 5 dan sudut tetanya itu 53,13 derajat. Jadi ini plus 53,13 derajat. Oke, ada pertanyaannya. Jadi untuk hari ini kita belajarnya berbagai macam metode ya, untuk mencari koefisien-koefisien untuk akar yang berulang dan koefisien-koefisien untuk akar yang kompleks. Untuk akar yang berulang kita bisa apa namanya, kita bisa menggunakan metode fraksial residu biasa, kita kalikan dengan semuanya dengan penyebut-penyebutnya. Tapi untuk apa namanya yang berulang yang satu lagi itu ada yang diturunkan, semuanya diturunkan dan kita cari koefisiennya setelah kita turunkan itu dan masukkan nilai S-nya dan cari inverse Laplace-nya biasa. Atau kita pakai kali silang biasa, cari koefisien yang ada S-nya, S kuadratnya aja, misalkan ada S-nya saja atau ada konstantanya aja. Lalu kita samakan, nanti akan ketemu persamaan kayak persamaan garis, ya bisa 2 atau bisa 3 atau lebih. Dan kita disuruh mencari persamaan A, B, C misalkan menggunakan metode eliminasi atau substitusi.
Jadi ada dua-dua cara, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga untuk yang fungsi kompleks, kita bisa uraikan biasa, atau kita masukkan dengan akarnya satu persatu. Ya, jadi mau diuraikan, jadi misalkan bs per s kuadrat tambah sekian, atau itu diuraikan akarnya satu persatu, lalu kita hitung caranya pakai cara biasa, tapi untuk s-nya itu mengandung bilangan kompleks, jadi mungkin perhitungannya sedikit lebih susah. Tapi enaknya pakai cara ini adalah konjugatnya itu bisa langsung kita temukan tanpa harus dicari satu persatu, ya, selama nilai koefisien kompleks yang satu lagi udah ketemu. Oke, ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, cukup sekian ya pertemuan hari ini. Untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Nanti saya upload materi ini di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.